Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sholihin, anak-anakku yang sholih, apa kabar hari ini? Semoga selalu diberi kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan rizkikanlah pemahaman. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kemarin ya kita belajar tentang apa nak? Tentang unsur-unsur puisi ya. Sekarang kita akan belajar di masih tema 6 di subtema 2 ya, pembelajaran 1 sampai 3. Silakan dibuka ya. Sekarang kita akan belajar tentang manfaat makhluk hidup di sekitar kita. Anak-anak, tahu tidak apa itu makhluk hidup? Makhluk hidup itu adalah makhluk yang hidup terdiri dari atas apa aja? Tumbuhan, hewan, dan manusia itu adalah makhluk hidup. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hewan dan tumbuhan dikelola manusia sedemikian rupa sehingga memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Tumbuhan dan hewan merupakan sumber daya alam hayati. Keberadaannya akan terus-menerus ada sepanjang tidak terjadi peristiwa yang membuat punah. Tumbuhan membantu lingkungan untuk menyediakan oksigen dan menahan air hujan agar tidak terjadi erosi. Tumbuhan juga berfungsi sebagai pelindung tanah-tanah yang miring agar tidak mudah longsor. Itu manfaat tumbuhan ya. Tumbuhan juga bermanfaat untuk menyerap karbon dioksida yang dikeluarkan manusia dan hewan lainnya untuk dimanfaatkan dalam proses fotosintesis. Selanjutnya, kalau tadi manfaat tumbuhan ya bagi lingkungan, sekarang apa manfaat hewan? Hewan pengurai itu berfungsi menguraikan sisa makanan menjadi zat makanan yang dapat diserap oleh tumbuhan sebagai zat hara. Ya kalau hewan yang sudah mati ya, atau hewan-hewan seperti cacing itu ya itu berfungsi sekali ya untuk membuat tanah subur. Lalu dalam mata rantai makanan, hewan bermanfaat untuk menjaga keseimbangan alam. Jadi bisa disimpulkan ya, manfaat tumbuhan dan hewan ya bagi manusia itu apa saja? Pertama, sebagai sumber bahan pangan ya atau bahan makanan ya. Tumbuhan dan hewan bisa menjadi makanan untuk kita ya. Selanjutnya yang kedua, sumber bahan sandang atau pakaian. Bisa menjadi pakaian? Tentu saja. Hewan bisa dibuat pakaian apanya? Coba bulunya. Ya nah ya bisa. Terus kulitnya ya, bulu dibuat jaket, kulit dibuat jaket kulit, dibuat sepatu kulit, dompet kulit, tas kulit ya. Jadi yang ketiga, peralatan rumah tangga seperti pohon itu kan kayu, apalagi kayak pohon-pohon besar, kayu-kayunya bisa diolah menjadi bahan-bahan rumah tangga, lemari, kursi, meja, semuanya ya, jendela. Keempat, produk kesehatan, tentu saja ya, contohnya banyak tumbuhan-tumbuhan yang bisa dijadikan untuk kesehatan manusia. Daun sirih untuk kesehatan gigi bagus ya, untuk juga keputihan. Banyak ya, jahe untuk menghangatkan tubuh ya apalagi yang punya panas dingin ya, demam pakai jahe. Apalagi banyak sekali ya. Timun, buah-buahan saja kan, wortel untuk mata bagus ya begitu, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan membahas tentang langkah-langkah menulis puisi ya. Sekarang kita akan mulai membuat puisi. Bagaimana caranya ya? Ada yang sudah bisa buat puisi? Inilah langkah-langkahnya. Yang pertama, menentukan topik utama dan judul. Jadi tentukan dulu judulnya mau apa, kita tentang apa, tentang ibu, tentang guru, tentang pendidikan, tentang kesehatan.
atau tentang menjaga lingkungan, tentukan dulu judulnya mau apa ya, temanya mau apa. Yang kedua, menentukan kata kunci yang akan digunakan, kata-kata yang akan digunakan itu apa saja ya kira-kira, agar tidak kepanjangan puisinya. Yang ketiga, menentukan ide pokok untuk setiap bait. Jadi harus ada ide pokoknya ya, gagasan pokoknya ya, yang akan menjadi kesimpulan dalam menulis puisi. Jadi kalau ada gagasan utama harus sesuai dengan judul. Jadi membuat puisi itu jangan harus sesuai dengan judulnya guru, bahkan isinya tentang guru. Jangan sampai judulnya apa guru isinya malah tentang dokter, ya nggak nyambung. Keempat, menuangkan ide-ide pokok ke dalam bait-bait dengan memperhatikan gaya bahasanya ya, diksi rimanya juga ya. Gaya bahasanya mau gaya bahasa gimana? Gaya bahasa itu bermacam-macam ya, ada gaya bahasa yang sebenarnya, ada metamorfora ya, peribahasa ya, ungkapan-ungkapan. Lalu ada rima juga ya, harus dilihat ujung-ujung akhir-akhirnya vokalnya harus sama. Lalu mengembangkan puisi seindah mungkin. Yang harus diperhatikan dalam menulis puisi itu, yang pertama, bahasa yang digunakan harus singkat ya, harus singkat, padat, dan indah. Yang kedua, kata-kata yang dipilihnya memiliki bunyi yang indah dan merdu saat dibaca. Ketiga, makna kata bisa menimbulkan banyak arti, harus disesuaikan dengan pesan yang ingin disampaikan. 4, mengandung imajinasi mendalam tentang topik yang akan dibicarakan ya. Nanti untuk lebih jelasnya nanti ada video ya, bagaimana cara membuat puisi yang mudah ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang ini ya, sang arsitek ya. Nanti bisa dibuka di halaman berapa ya? Ada di tema 7 ya, di tema 7 ada sang arsitek ini ya. Sebenarnya di tema 6 ada, cuman tema 6 hanya sekilas aja kita bahas. Ini yang lebih rincinya ada di tema 7 ya nak, ya silakan buka. Pada tahun 1955, Presiden pertama Indonesia itu Insinyur Soekarno mengadakan sayembara membuat desain maket Masjid Istiqlal. Sebanyak 22 dari 30 arsitek lolos pada seleksi awal. Presiden Soekarno pun mengumumkan bahwa pemenangnya adalah seorang bernama Frederick Silaban. Siapakah dia? Nah, ini dia fotonya ya. Frederick Silaban lahir di Bonandolok, Sumatera Utara 16 Desember 1912. Dia adalah seorang lulusan Koningin Wilhelmina School, sebuah sekolah teknik di Jakarta. Meskipun bukan lulusan sekolah arsitek ya, ia dapat memenangi sayembara yang diadakan oleh Insinyur Soekarno tersebut. Semenjak itulah karya-karyanya banyak dikenal oleh seluruh Indonesia. Salah satunya ini ada ya, Masjid Istiqlal. Itu merupakan masjid terbesar dan termegah di Indonesia, di mana Masjid Istiqlal di Jakarta ya, yang dibangun udah lama ya, 1961 hingga sekarang ya, malah sekarang udah direnovasi kembali ya, lebih megah, lebih indah. Ini diperlukan waktu 17 tahun untuk membuatnya, dan dengan usaha yang gigih dan pantang menyerah, Frederick itu berhasil menyelesaikannya. Karyanya diakui sebagai karya asli anak bangsa Indonesia. Ia bahkan berhasil menyandingkan pembangunan masjid ini dengan gereja katedral di Jakarta. Jadi masjid ini bersebelahan dengan gereja sebenarnya ya, gereja di Jakarta itu ya. Intinya mah katanya tujuannya itu ingin apa? Ingin ada persatuan dan kesatuan ya. Jadi ada toleransi antar beragama, ya udahlah. Kedua gedung yang menjadi simbol toleransi dan persatuan itu tetap kukuh berdiri meski arsitektur telah tiada. Itu adalah. Lalu ada lagi beberapa gedung bersejarah yang telah dirancangnya. Contohnya merancang 700 bangunan di seluruh Indonesia. Bangunan tersebut antara lain apa aja? Gedung Stadion Gelora Bung Karno ya, Monumen Pembebasan Irian Barat, Monumen Nasional atau Tugu Monas ya, Gerbang Taman Makam Pahlawan Kalibata, dan Tugu Katulistiwa. Alhamdulillah itu adalah apa? Cerita tentang apa? Frederick ya, seorang perancang arsitektur dari Indonesia. Sekarang kita perhatikannya bagaimana cara membuat puisi. Sekolah, teman sekolah, dan lain-lain.
Di sini saya memberi contoh puisi yang akan kita buat untuk guru. Kata guru kita ganti menjadi apa saja yang mencerminkan guru, semisal matahari, bulan, mentari, dan lain-lain. Kenapa? Karena kita mengibaratkan guru itu sebagai cahaya yang selalu menyinari bumi. Kalian juga bisa mencari kata lain yang serupa. Nah, di sini saya memberi judul Cahaya Mentari. Berikutnya yang ketiga, menulis puisi. Puisi biasanya berisi 4 baris atau lebih dalam satu bait. Cara menentukan isinya, kalian tulis dulu apa yang ingin kalian sampaikan. Saya beri contoh. Di sini saya akan menulis baris pertama dengan kata, "Guru, kuucapkan terima kasih padamu." Nah, kata ini merupakan kata biasa yang sering kita dengar. Kita ubah kata yang digunakan ini menjadi lebih indah satu persatu. Guru kita ganti sesuai judul yang kita berikan, yaitu Cahaya Mentari. Terima kasih kita ganti dengan kata kuhanturkan kata terima kasih. Kuhanturkan merupakan sinonim dari kata kuucapkan. Padamu kita ganti dengan kata dikau. Maka jadilah satu baris puisi. Intinya, jika ingin membuat puisi, gunakan kata-kata yang mengibaratkan atau mengganti kata itu menjadi lebih indah. Cara yang paling mudah adalah mencari sinonimnya. Kita lanjut pada baris kedua. Semisal pada baris kedua yang ingin kita sampaikan adalah, "Guru telah memberiku ilmu yang bermanfaat." Seperti baris pertama, kita ganti kata guru dengan kata cahaya mentari. Berikutnya, kata memberiku kita ganti dengan sinonim katanya, yaitu mengibahkan atau mendonasikan. Saya rasa di sini yang paling cocok adalah mengibahkan. Dan yang terakhir, kata ilmu kita ganti dengan kata yang lebih indah, yaitu jendela dunia, atau bisa juga dengan kata bekal masa depan. Pokoknya kita ganti satu persatu, maka jadilah 2 baris puisi. Selanjutnya baris ketiga. Baris ketiga. Alhamdulillah, kholas itulah cara membuat puisi ya. Sekarang tugasnya adalah di tema 6 ya. Kerjakan halaman 75 sampai 77, 78 dan 81. Semoga dapat dipahami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan.